Halo, saya Denny Febrian. Di sini saya akan preview mata kuliah Teori Komunikasi Digital KM 202. Preview ini adalah tugas yang berupa UAS untuk mata kuliah Teori Komunikasi Digital KM 202. Nah, di sini saya akan preview tentang teori manajemen privasi komunikasi. Nama teori ini akan kita singkat menjadi CPM ya, untuk mempermudah ya. Nah, teori ini dikembangkan oleh Sandra Petronio. Sandra Petronio adalah seorang profesor komunikasi di Indiana University, Amerika Serikat. Sandra Petronio ini diakui secara luas dalam bidang komunikasi atas kontribusinya dalam memahami dinamika privasi dan mengungkapkan informasi. Penelitiannya telah memberikan wawasan penting bagi akademisi dan praktisi dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan komunikasi. Selanjutnya kita akan kenalan dulu ya dengan teori ini. Komponen-komponen utama dalam teori CPM ini ada 4. Yang pertama itu komponen perbatasan privasi. Pengertiannya ialah batasan yang mengatur siapa yang memiliki akses ke informasi pribadi seseorang. Sebagai contoh, seorang teman yang diberitahu tentang masalah pribadi dibandingkan dengan orang asing yang tidak diberi informasi yang sama. Selanjutnya ada komponen kontrol. Pengertiannya ialah hak individu untuk menentukan siapa yang boleh mengetahui informasi pribadi mereka. Sebagai contoh, yaitu memilih untuk menceritakan rahasia hanya kepada sahabat terbaik dan tidak kepada rekan kerja. Komponen selanjutnya itu ada kepemilikan atau ownership. Pengertian komponen ini yaitu keyakinan bahwa individu memiliki informasi pribadi mereka dan berhak mengontrol distribusinya. Sebagai contoh yaitu merasa berhak untuk menentukan siapa yang tahu tentang status kesehatan pribadi. Komponen selanjutnya itu ada regulasi. Pengertiannya ialah aturan atau mekanisme yang mengatur bagaimana informasi pribadi dibagikan atau disimpan. Untuk sebagai contoh, di sini ada menetapkan bahwa informasi pribadi hanya boleh dibagikan jika ada persetujuan eksplisit dari pemilik informasi. Nah, dalam teori ini juga ada prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip yang pertama ialah pemisah informasi, tingkatan di mana informasi pribadi dapat. Yang pertama ialah pemisah informasi. Pemisah informasi ini adalah tingkat di mana informasi pribadi dapat berpindah melalui batasan privasi. Contohnya di sini ada batasan permeable, informasi pribadi yang dengan mudah dibagikan dan diakses oleh banyak orang. Nah, informasi pribadi ini seperti nama, usia, gender kita, laki-laki atau perempuan, itu dengan mudahnya kita bagikan dan bisa diakses oleh banyak orang ya. Selanjutnya yaitu ada batasan ketat, informasi yang sangat pribadi dan hanya dibagikan dengan beberapa orang terpilih saja. Prinsip selanjutnya yaitu ada prinsip koordinasi perbatasan. Koordinasi perbatasan adalah proses di mana individu bekerja sama untuk mengelola informasi pribadi bersama. Nah, dalam prinsip ini ada 3 komponen ya. Maafkan jika pronoun saya agak kurang di sini. Komponen pertama yang ada di prinsip koordinasi perbatasan ini adalah boundary linkage, yaitu hubungan antara orang yang berbagi informasi dan mereka yang menerima informasi. Komponen selanjutnya adalah boundary ownership. Boundary ownership ialah hak dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait informasi yang dibagikan. Lalu komponen selanjutnya ada boundary permeability, adalah tingkat keterbukaan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh di sini ada dalam diskusi keluarga, membahas informasi keluarga yang sensitif dan menetapkan siapa saja yang boleh mengetahuinya. Contoh selanjutnya ada di lingkungan tim kerja, seperti koordinasi informasi rahasia proyek yang hanya boleh diketahui oleh anggota tim tertentu. Prinsip selanjutnya ialah perbatasan ketidakcocokan. Apa itu? Perbatasan ketidakcocokan adalah konflik atau ketidakcocokan yang terjadi ketika aturan dan harapan tentang manajemen informasi pribadi tidak diikuti. Penyebabnya bisa yang pertama kesalahpahaman, ketika satu pihak tidak memahami atau tidak menyetujui aturan tentang informasi pribadi. Penyebab yang kedua di sini ada pelanggaran kepercayaan ketika informasi dibagikan tanpa persetujuan pemiliknya.
Sebagai contoh di sini ada pelanggaran privasi. Seseorang teman yang tanpa izin membagikan informasi rahasia kepada orang lain. Dan sebagai contoh lainnya di sini ada kesalahpahaman di tempat kerja. Momennya ketika informasi proyek rahasia tersebar luas karena kurangnya koordinasi antara anggota tim. Nah, kita akan masuk ke isu privasi dalam era digital. Di era digital, manajemen privasi menjadi semakin kompleks dan penting. Penggunaan teknologi dan internet membawa tantangan baru dalam mengelola informasi pribadi. Kita akan bahas yang pertama itu media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi secara luas. Pengguna membagikan foto, lokasi, status hubungan, dan kepemilikan pribadinya. Nah, peran manajemen privasi di sini adalah pengguna harus mengatur pengaturan privasi untuk mengontrol siapa saja yang bisa melihat informasi mereka. Isunya, banyak pengguna yang tidak memahami sepenuhnya pengaturan privasi, sehingga informasi pribadi mereka bisa diakses oleh pihak yang tidak diinginkan. Yang kedua, kita akan membahas soal kebocoran data. Kebocoran data adalah insiden di mana data pribadi pengguna terekspos kepada pihak yang tidak berwenang. Nah, di sini ada beberapa kasus terkemuka tentang kebocoran data. Yang pertama di sini ada Cambridge Analytica. Pada tahun 2018, data dari 50 juta profil Facebook digunakan tanpa izin untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016. Selanjutnya ada Yahoo Data Breach. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Lebih dari 3 miliar akun pengguna Yahoo terpengaruh dalam 2 pelanggaran data besar-besaran. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kehilangan kepercayaan pengguna, kerugian finansial, dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Oke, selanjutnya di sini ada regulasi privasi. Regulasi privasi adalah peraturan yang dibuat untuk melindungi privasi individual di era digital. Contoh regulasinya di sini ada General Data Protection Regulation atau GDPR, regulasi Uni Eropa yang memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka dan menetapkan kewajiban ketat bagi organisasi yang mengumpulkan dan memproses data tersebut. Dan teman-teman bisa lihat contoh lainnya di slide-nya, di pause aja boleh ya. Nah, pengaruh dari regulasi privasi ini ya adalah mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data pengguna. Yang keempat, di sini ada teknologi pelacakan dan pengawasan. Penggunaan teknologi untuk memantau dan mengumpulkan data tentang aktivitas pengguna. Contoh teknologi itu ada cookies dan pelacakan web. Digunakan untuk mengumpulkan data tentang kebiasaan browsing pengguna. Lalu ada teknologi pengawasan CCTV. Banyak tempat umum yang menggunakan CCTV untuk keamanan yang juga menimbulkan kekhawatiran privasi. Nah, peran manajemen privasi di sini adalah pengguna dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi pelacakan seperti menggunakan perangkat lunak anti-tracking dan mengatur pengaturan privasi browser. Selanjutnya di sini ada peningkatan penggunaan perangkat pintar seperti smartphone, smartwatch, dan home assistant seperti Amazon Echo atau Google Home. Nah, isu privasi di sini ada 3 poin. Data yang dikumpulkan. Perangkat ini mengumpulkan banyak data pribadi termasuk lokasi, aktivitas fisik, dan bahkan percakapan. Dari sisi keamanan, rentan terhadap peretasan yang dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi. Nah, peran manajemen privasi di sini adalah pengguna perlu menyadari izin aplikasi dan fitur keamanan pada perangkat mereka. Oke, kita sampai di akhir preview ini. Nah, relevansinya adalah teori manajemen privasi komunikasi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu dapat mengelola informasi pribadi mereka di era digital. Dengan memahami prinsip-prinsip CPM, pengguna dapat lebih proaktif dan melindungi privasi mereka. Baik, sekian preview ini saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.